Infrastruktur yang memadai seperti jalan yang mulus, bahkan jembatan Suramadu tak selalu efektif bagi warga, khususnya di daerah Gresik dan Bangkalan, Jawa Timur. Ya, warga ini lebih memilih ojek perahu untuk mendukung mobilitas mereka. Dalam sisi kota kali ini, koresponden CNN Indonesia Miftah Farid ikut menyusuri perjalanan warga yang memanfaatkan ojek perahu ini. Ketika kita mendengar kata ojek, pikiran kita pasti akan berpikir soal sepeda motor ataupun orang dengan jaket berwarna hijau berlalu lalang di lalu lintas kota. Namun di Kabupaten Gresik, ada ojek yang cukup unik bagi saya karena bukan jalan raya yang mereka lintasi. Laut menjadi lalu lintas mereka. Mereka menyebutnya sebagai ojek perahu yang dijadikan masyarakat di sini sebagai transportasi alternatif. Ini adalah dermaga Balai Keling Kroman. Lokasinya tak jauh dari pelabuhan dan kawasan industri di Gresik. Pagi itu Diah Rahmawati, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, juga menumpang perahu yang sama. Ia mengajak serta anak bungsunya. Sudah 2 tahun ini Diah memanfaatkan ojek perahu. Meski awalnya takut, kini ia sudah terbiasa. Pertama-tama takut banget, apalagi waktu itu bulan-bulan Februari itu ombaknya tinggi ya. Pakai pelampung, selawatan dah pokoknya. Tapi lama-lama kok asik. Soalnya bapaknya ini sering bawa cucunya. Jadi kalau dia berani bawa cucunya berarti nggak mungkin lah ada apa-apa. Jadi ya lama-lama ya nyaman-nyaman aja, malah kayak liburan. Baginya, ojek lewat laut ini jauh lebih efisien karena hemat tenaga, waktu, dan biaya. Kalau menempuh jalur darat, ia harus mengendarai motor lebih dari 2 jam untuk sampai ke Bangkalan, melewati Surabaya dan jembatan Suramadu. Hanya 15 menit, kami tiba di daerah Tajungan, Kabupaten Bangkalan. Tapi, kami harus berjalan karena air laut sedang surut, sehingga perahu tidak bisa sandar di dermaga. Nah, resikonya kalau air sedang surut, Anda harus berjalan kurang lebih 100 meter dengan kondisi berlumpur dan tentu saja sepatu harus dilepas karena kalau tidak bisa hilang terserap lumpur. Setelah membersihkan diri di toilet umum dekat dermaga, Diah melanjutkan perjalanannya ke kantor dengan sepeda motor. Dalam 1 minggu, Diah 2 kali pulang menumpang ojek perahu. Sekali antar, ia membayar Rp50.000. Namun jika satu perahu diisi lebih dari 5 orang, tarif bisa lebih murah antara Rp10.000 sampai Rp15.000 saja. Soalnya daerah saya lebih dekat kalau dari Gresik ke Soca, ke Maduranya. Kalau lewat Surabaya itu transportasinya jauh, apalagi lewat ferinya itu agak lama, lebih dekat ini. Waktunya lebih cepat lewat sini. Dermaga ini semacam pangkalan ojek. Semakin siang, penumpang yang tiba dan berangkat dari dermaga semakin banyak. Beberapa tukang ojek lain menunggu penumpang di perahu mereka. Ada sekitar 50-an tukang ojek perahu di sini. Sebelumnya mereka adalah nelayan. Perahu mereka pun terdaftar sebagai angkutan ikan. Namun, bekerja sebagai nelayan sudah tak lagi menguntungkan. Mereka kini lebih banyak mengangkut penumpang dan barang-barang kebutuhan pokok seperti warga dan anak buah kapal tujuan Gresik ke Soca, Batu Ampar, serta Tajungan dan sebaliknya. Perahu, ojek perahu, ojek orang. Ojek orang ya? Ya. Rata-rata Pak, sehari dapat berapa penumpang? Ya, terkadang orang 5, terkadang orang 6, orang 2. Kebanyakan Pak, dari mana ke mana Pak? Suramadu, Teluk Lamong, ke Madura. Perjalanan laut ini bukan tidak memiliki resiko. Jalur yang dilewati merupakan jalur kapal-kapal besar. Belum lagi mereka enggan menggunakan jaket keselamatan. Dinas Perhubungan Gresik sebenarnya sudah memberi peralatan keselamatan, tetapi tak selalu dimanfaatkan. Tidak ada standar keselamatan yang diterapkan dalam setiap perjalanan ojek perahu. Pemberian alat keselamatan berupa life jacket atau life buoy sendiri, karena kami juga tahu sebenarnya kapal-kapal yang perahu-perahu yang digunakan untuk menyeberang ke Bangkalan
maupun sebaliknya balik ke Gresik ini bisa dibilang kategorinya perahu yang memang kadang digunakan untuk nelayan mencari. Ojek perahu sudah menjadi kebutuhan utama warga di dua daerah ini. Layanan ini turut membantu mengurai kemacetan di jalan raya. Apapun itu, sudah seharusnya pemerintah turun tangan memastikan keselamatan semua pihak, penumpang, sekaligus tukang ojek perahu. Miftah Faridil, Didin Iswandani, Gresik, Jawa Timur.